Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Alia Farah dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agama dan politik atau negara di Indonesia. Dalam ajaran Islam, kekuasaan merupakan suatu amanat. Dengan demikian, sebagai suatu amanat, kekuasaan wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, si penerima kekuasaan juga berkewajiban menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Prinsip tersebut adalah menegakkan keadilan. Penegakan keadilan menjadi sangat penting dalam kekuasaan karena jika seorang penguasa bisa menjalankan kekuasaan dengan keadilan, maka ia digolongkan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Islam tidak mencampur adukan antara negara dan agama. Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini bukan untuk mendirikan kerajaan dan membangun negara, tapi beliau murni hanya sebagai nabi dan rasul yang membawa misi ketuhanan atau risalah untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Secara prinsip dalam doktrin Islam tidak mengenal adanya pemisahan secara diametral antara agama dan negara. Walaupun tidak ada ketentuan yang pasti tentang bentuk negara itu sendiri, namun demikian umumnya umat Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik dan komprehensif, bahwa Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan. Partai politik Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam kompatibel juga dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke partai-partai Islam pada pemilu pertama pada pelaksanaan pemilu sejak Indonesia merdeka. Partai Islam diwakili oleh PSII, Masyumi, NU, dan PERTI. Sebenarnya masih ada partai Islam lainnya, namun keempat partai inilah yang dianggap benar-benar bisa mewakili suara umat Muslim di Indonesia. Selain itu, keempat partai ini yang berhasil meraih suara dan mendudukan wakilnya di Parlemen Dewan Konstituante. Partai yang pertama itu adalah Partai PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Partai ini merupakan salah satu partai Islam tertua di Indonesia. Jadi pada awalnya partai ini bermula dari organisasi Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Omar Said Djoko Aminoto pada Kongres tahun 1923 yang diadakan di Madiun. PSI akhirnya diubah menjadi partai politik dengan nama Partai Sarekat Islam (PSI). Partai itu bertekad untuk menentang pemerintah Belanda yang melindungi kapitalisme. Yang kedua ada Partai Masyumi. Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di Gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Selanjutnya adalah Partai NU atau Nahdlatul Ulama. Sejak keluarnya dari Masyumi pada tahun 1952, maka NU berdiri sebagai partai politik. Berdirinya NU sebagai partai politik Islam sendiri meninggalkan kenyataan pahit dalam perjuangan kepentingan Islam. Hal itu terbukti dengan adanya fakta bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, NU lebih mudah bekerja sama dengan PNI dan PKI dibandingkan dengan yang keempat ada PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. PERTI didirikan pada tanggal 22 November 1945. Selanjutnya, keputusan pendirian PERTI diperkuat dengan kongres yang dilaksanakan di Bukit Tinggi pada tanggal 22-24 Desember 1945. PERTI juga banyak terlibat di dalam bidang pendidikan dan sosial semasa pendudukan Jepang. Apa yang diperjuangkan oleh PERTI sejalan dengan perjuangan Tarbiyah Islamiyah. Kita akan membahas tentang gerakan-gerakan Islam. Gerakan dakwah politik Islam merupakan istilah yang belum lama berkembang. Sebelumnya lebih populer dengan istilah gerakan Islam politik. Gerakan Islam politik di Indonesia sendiri senantiasa menarik untuk dianalisis. Pada hal ini berawal dari beberapa asumsi. Yang pertama itu, Islam politik Indonesia berbeda pola gerakannya dengan Islam di berbagai negara Islam lainnya.
Islam politik Indonesia itu lebih menerima paham-paham dari luar Islam seperti demokrasi, namun kental dengan budaya lokal. Yang kedua, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat, sehingga memiliki power politik yang cukup besar. Dan yang ketiga adalah Islam politik Indonesia memiliki serentetan sejarah perjuangan dan perlawanan. Salah satu contoh gerakan politik Islam yaitu HTI. HTI juga melakukan gerakan politik Islam untuk memperjuangkan penerapan syariat dan penegakan khilafah Islamiyah secara formal dalam kehidupan negara atau pemerintah. Gerakan ini merupakan salah satu fenomena baru dari keragaman Islam yang kini muncul secara relatif meluas di Indonesia, terlebih lagi pasca era reformasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih relasi Islam dan negara. Nurcholish Madjid menawarkan paradigma baru untuk membangun hubungan antara agama dan negara di Indonesia, yaitu paradigma simbiotik multikulturalistik. Dalam konsep ini, agama bukan negara dan negara bukan agama, tapi agama tidak lepas atau pisah dengan negara dan juga sebaliknya. Walaupun agama dan negara tidak satu dan juga tidak pisah, tetapi tampaknya agama selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, agama dan negara. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara-negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama akan membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang agama dan politik atau negara di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.